Ini yang menarik saudara, saat publik bertanya, mana bukti sejarah nasabnya? Jawabannya bukan dokumen, bukan manuskrip, bukan verifikasi, tapi langsung keluar vonis bahwa yang meragukan nasab Ba'alawi itu minim Islam, dianggap sesat. Loh, kalau begitu, bagaimana dengan isi kitab-kitab yang selama ini dipersoalkan oleh publik? Ketika publik menemukan kisah-kisah yang dianggap khurafat, hulu, kemudian pengkultusan tokoh, bahkan berbagai riwayat kontroversi yang diperdebatkan sendiri oleh banyak ulama, apakah itu juga tidak boleh diperiksa? Jangan sampai terjadi paradoks besar. Nasab gak boleh diverifikasi, ya, kitab gak boleh diverifikasi, sejarah gak boleh diverifikasi, tapi semua orang itu harus wajib percaya. Kalau nggak percaya itu sesat. Ini bukan tradisi ilmiah, ini tradisi otoritas. Padahal Islam itu mengajarkan tabayun, teman-teman. Verifikasi ini bukan kesesatan, meminta bukti itu bukan kesesatan, bertanya itu juga bukan kesesatan. Justru yang berbahaya itu adalah ketika pertanyaan itu dijawab dengan stempel sesat. Yang nggak percaya dengan nasab Habib itu sesat. Ketika argumen habis, label mulai bicara. Dan ketika label lebih banyak daripada bukti, publik akan bertanya, siapa sebenarnya sedang takut pada verifikasi, teman-teman? Ya, sahabat Charlie di mana berada, selamat datang di Papa Zura Insight. Saya ingin membahas terkait pernyataan melalui tulisan Muhammad Novel BSA di platform Facebook kemarin gitu ya, yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sah sebagai keturunan Rasulullah SAW. Yang tidak mengakui maka akan dianggap sesat. Nah, saya melihat ada dua lapisan argumen yang berbeda dalam narasi yang disampaikan pada tulisan itu. Yang pertama adalah argumen nasab. Apakah Ba'alawi ini benar keturunan Nabi atau tidak? Kemudian ada sebuah argumen daripada pembela basis keimat bahwa otoritas moral dan keagamaan itu apakah bisa dianggap benar walaupun memang keturunan Nabi, baik semua ajaran, isi kitabnya atau tokoh-tokohnya benar gitu ya, karena memang yang telah diteliti oleh keimat terkait historiografi tokoh Ba'alawi ini, Ubaidillah, kemudian penelitian dilakukan oleh Gus Aziz melalui bukunya yang menyatakan bahwa banyak ajaran khurafat Ba'alawi yang berjumlah 455 ajaran khurafat. Nah, saya melihat ada titik lemah terbesar dari tulisan itu. Sebenarnya apa yang disampaikan Habib Muhammad Novel BSA ini membangun pola logika bahwa Ba'alawi ini diakui oleh ulama, kemudian nasabnya valid, kemudian ada ijma, katakanlah seperti itu, dan yang meragukan itu berarti minim Islam. Kita bangun dulu logikanya. Padahal secara akademik ada beberapa masalah besar. Yang pertama, kita akan coba tampilkan tulisan yang disampaikan oleh Muhammad Novel BSA. Bahwa apa yang disampaikan, guru ulama Nusantara menyatakan ijma umat Islam nasab Ba'alawi termasuk nasab paling valid. Bicara ada netizen meminta saya nukilin kitab ulama terpercaya yang menyatakan nasab Ba'alawi itu valid sampai kepada Rasulullah. Ya. Kemudian dalam kitab tersebut dikutip dari pernyataan Yusuf bin Ismail An-Nabhani bahwa Imam An-Nabhani tidak hanya menyatakan kevalidan nasab Sadah Ba'alawi, melainkan juga menyatakan ijma umat alias para umat sepakat bahwa nasab tersebut termasuk nasab yang paling sahih. Nah, di sini saya tidak akan membahas terkait kitab nasab ataupun disiplin keilmuan nasab, tapi saya membaca dari logika yang kita bangun. Logika yang mereka bangun inilah Ba'alawi diakui oleh ulama, kemudian nasab itu valid, kemudian ada ijma, dan yang meragukan itu berarti minim Islam. Nah, yang pertama yang mau kita bahas ya, ijma yang diklaim itu harus dibuktikan dulu dong.
Nah, di situ Muhammad Novel BSA itu berkali-kali menyatakan telah adanya ijma umat. Masalahnya dalam usul fikih, ijma itu bukan sekedar banyak ulama yang setuju. Bukan banyak kitab yang memuji, bukan banyak tokoh yang mengakui. Ini kita bicara usul fikih. Saya bukan ahli fikih, saya hanya memberikan sebuah pemahaman secara logika. Kita akan mengaudit narasi yang dibangun. Kemudian kontradiksinya mana dan konsistensinya mana? Apakah bertolak belakang atau tetap konsisten? Gitu loh. Kalau untuk bicara kitab nasab ataupun ahli kitab, ya silakan bertanya kepada Kiai Nur Ihya ataupun Gus Aji Jazuli gitu kan. Nah, ketika bicara ijma, ya kan, seharusnya seluruh mustahid umat pada suatu masa itu sepakat terhadap suatu perkara. Berarti seluruh mustahid umat Islam yang ada pada masa dunia gitu kan. Nah, karena hal itu muncul pertanyaan metodologis gitu kan. Siapa saja peserta ijma itu gitu kan? Apakah ulama Hadramaut? Apakah ulama Hijaz? Apakah ulama Mesir? Apakah ulama Syam? Apakah ulama India? Atau ulama Nusantara? Atau ulama manapun? Atau hanya sebagian? Kalau nggak bisa dibuktikan secara dokumentatif, maka istilah ijma ini berubah menjadi klaim adanya ijma. Ini titik pertama. Makanya apa yang disampaikan ke Imad bahwa Ba'alawi itu hanya mengklaim adanya ijma. Padahal tidak bisa dibuktikan secara dokumentatif apakah ijma itu seluruh ulama mujtahid yang ada di seluruh dunia gitu kan. Kemudian kedua, pernyataan Imam Nabhani ini bukan bukti nasab. Ya. Di sini berkali-kali Muhammad Novel BSA itu menyatakan bahwa sesungguhnya para sada Ba'alawi ini yang salah satu dari mereka adalah Al-Fadil in Syaidil Zainal Abidin Jamalul Madinah telah disepakati oleh umat Nabi Muhammad pada seluruh zaman dan negara bahwa mereka termasuk Ahlul Bait Nabi secara valid, secara nasab paling luas dalam ilmu, amal, keutamaan dan keadabnya. Pertanyaannya, apakah Imam An-Nabhani ini hidup sejaman dengan Ahmad bin Isa? Kan enggak. Imam An-Nabhani itu hidup pada abad 19 sampai 20 Masehi. Sedangkan Ahmad bin Isa itu hidup sekitar abad 9 sampai 10 Masehi. Artinya ada jarak hampir 1000 tahun. Maka secara ilmiah Imam An-Nabhani ini bukan saksi sejarah. Beliau hanya mengutip tradisi yang sudah berjalan, mempercayai data yang sudah beredar ya pada masanya yang sejak ada pada abad 9 Hijriah. Jadi kalau kita bicara kutipan dari Imam An-Nabhani, ini hanya sebuah testimoni ulama besar, bukan bukti primer sejarah, dan ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Kemudian ketiga, argumentum et populum. Ya, narasi yang dilontarkan oleh Muhammad Novel BSA ini berkali-kali menggunakan pola banyak ulama percaya, ya. Padahal kalau kita lihat dalam ilmu sejarah, yang dicari itu adalah dokumen, yang dicari itu manuskrip, silsilah, bukti primer, bukan jumlah orang yang percaya. Ini kan kebiasaan Ba'alawi seperti haul, ya kan? Dibilang ada jutaan yang hadir, ratusan ribu yang hadir. Apakah itu otomatis percaya dengan nasabnya Ba'alawi? Kan enggak juga. Hadir mungkin hanya sebagai tradisi, hadir mungkin menghormati ulama dan seterusnya. Contoh sederhana begini. Kalau selama 500 tahun semua orang itu percaya kepada suatu silsilah tertentu seperti Ba'alawi ini, terus kemudian dokumen primer ini yang berbeda, maka dokumen primer inilah yang lebih kuat dari sebuah popularitas. Jadi nasabnya Ba'alawi ini hanya popularitas yang dibuat, yang direkayasa dari masa ke masa, bukan sesuai dengan bukti primer. Kemudian keempat, ya, otoritas ulama ini bukan sebuah verifikasi nasab. Nah, ada kekeliruan besar yang terjadi di sini, teman-teman. Kenapa? Imam An-Nabhani ini ulama besar.
Ibnu Hajar juga ulama besar, ya, Sakhawi juga ulama besar. Maka dianggap otomatis kan audit silsilah. Ya belum tentu teman-teman. Karena di bidang ilmu mereka sendiri adalah hadis, kemudian fikih, kemudian tasawuf, dan seterusnya. Bukan otomatis ahli verifikasi nasab Hadramaut pada abad ke-10. Ini sama seperti dokter jantung yang sangat hebat, yang sangat terkenal, tapi belum tentu ahli forensik DNA. Kemudian kelima teman-teman, kalau benar adanya ijma, kenapa masih perlu diperdebatkan? Ini pertanyaan yang sering kelupaan. Kalau benar seluruh ulama itu telah ijma, maka seharusnya nggak ada perdebatan, tidak ada bantahan, tidak ada kebutuhan membuat artikel pembelaan gitu loh. Kemudian keenam, ya, menyerang kritikus dengan label minim Islam. Nah, ini bagian yang paling lemah secara akademik. Berkali-kali Muhammad Novel BSA mengutip tidak meragukan nasab mereka kecuali orang yang sedikit bagian Islamnya. Ini kan vonis teman-teman. Masalah di mana? Ini adalah penilaian normatif, bukan bukti. Kenapa? Seseorang bisa aja rajin ibadah, ahli hadis, profesor sejarah, tetapi tetap mempertahankan dokumen nasab. Nah, pertanyaan historis ini nggak bisa dijawab dengan vonis moral. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cerita Khurafatnya Ba'alawi. Ya, sejumlah kutipan-kutipan yang sudah banyak dilakukan oleh Gus Aziz, ya, seperti kisah Mi'rajnya Fakih Muqaddam, kisah bermusyawarah dengan Allah, kisah Allah cemburu kepada Nabi menyayangi rububiyahnya, kisah Allah, aku adalah Allah, mengaku sebagai Allah, dan seterusnya. Kalau kita lihat, ya, kutipan-kutipan itu di seluruh literatur kitab Ba'alawi, maka muncul persoalan serius. Bagaimana mungkin pihak yang menuduh penolak nasab sebagai kurang Islam, sebagai orang yang sesat, justru harus menjelaskan terlebih dahulu dong Ba'alawi ini dari berbagai macam teks kontroversial di kitabnya mereka, dalam kitab-kitab yang dinisbatkan kepada tokoh-tokoh Ba'alawi yang ada di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi. Karena publik itu akan biasa bertanya, mana yang lebih mendesak, membuktikan nasab, ya, atau menjelaskan isi ajaran yang dianggap problematik. Jadi Pak Novel, Muhammad Novel BSA itu nggak usah banyak-banyak menuduh pendukung Kiai Imad ini sesat, pendukung Kiai Imad itu bukan Islam. Sekarang buktikan dulu, klarifikasi dulu ajaran Ba'alawi itu yang ada 455 yang sudah dirangkum oleh Gus Aziz itu, apakah itu benar atau tidak? Karena itu termaktub di dalam kitab-kitabnya mereka. Harus dijelaskan terlebih dahulu ajaran mereka itu seperti apa. Masa di dalam kitabnya Ba'alawi itu bahwa agama Ba'alawi itu Alawiyin, ya, Alawiyah gitu ya. Harus dijelaskan dong. Jangan menuduh, hanya bisa menuduh, tapi ajaran mereka itu penuh dengan kesesatan. Jangan sampai mereka ini mengaku-ngaku cucu Nabi yang paling mulia, kemudian yang nggak percaya kepada nasab Alawi itu sesat. Itu adalah sebuah vonis yang saya lihat mereka ya memang paling victim gitu loh. Mereka sesat, tapi kok mereka tidak mau membuktikan, tidak mau mengklarifikasi benar enggak gitu loh. Ya, buat misalkan bantahan tuh 455 khurafat kitabnya yang dirangkum oleh Gus Aziz. Dibantah itu harusnya. Kalau diam itu berarti membenarkan teman-teman. Jadi kalau kita analisis, ya, mereka menuduh pendukung Kiai Imad inilah sesat, ya, minim Islam. Harusnya mereka buktikan dulu, klarifikasi dulu ajaran yang ada di seluruh literatur kitab Ba'alawi. Demikian dari saya. Terima kasih.